Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sophia Magfira. Saya akan menjelaskan tata kelola teknologi informasi, yaitu manajemen resiko. Adapun pengertian manajemen resiko menurut Milton C. Legan dalam bukunya Risky Business, pengertian manajemen risiko adalah penerapan beragam kebijakan dan prosedur untuk meminimalisasi peristiwa yang menurunkan kapasitas dan kualitas kerja perusahaan. Sementara itu, menurut Nosworthy, pengertian manajemen risiko adalah usaha mengurangi risiko dalam proses pelaksanaan teknis dan pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya, adapun tujuan manajemen risiko. Yang pertama, melacak sumber risiko. Poin pertama, tujuan manajemen risiko adalah guna melakukan mitigasi atau pelacakan sumber-sumber yang berpotensi mengancam produktivitas dan keamanan dengan riset dan analisis prosedural dari setiap aktivitas perusahaan. Terus yang kedua, menyediakan informasi risiko bagi perusahaan. Tujuan manajemen risiko berikutnya adalah menyediakan informasi tentang sumber-sumber potensi risiko di perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, minimalisasi kerugian akibat terjadinya risiko. Setelah risiko ditemukan dan dianalisa, maka pihak-pihak yang terkait dengan risiko perlu melakukan upaya agar risiko tidak sampai terjadi atau mengancam keberlangsungan bisnis. Selanjutnya yang keempat, memberikan rasa aman bagi stakeholder. Tujuan manajemen risiko perusahaan adalah agar stakeholder merasa aman dan percaya dengan integritas bisnis. Terus yang ketiga, menjaga stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Tujuan manajemen risiko adalah agar perusahaan bisa berkembang dengan stabil sesuai target bisnisnya. Dengan adanya proses manajemen risiko, perusahaan bisa melakukan penanganan lebih cepat terhadap sumber-sumber yang mengancam pertumbuhan usaha. Selanjutnya, manfaat manajemen risiko perusahaan. Proses manajemen risiko adalah satu komponen pengelolaan bisnis terpenting yang bisa melindungi perusahaan. Adapun manfaat manajemen risiko sebagai berikut. Yang pertama, membantu perusahaan mencapai visi misi. Manajemen risiko perusahaan yang pertama adalah membantu perusahaan mencapai visi misi dan tujuan bisnisnya. Dan kedua, mencegah perusahaan mengalami kolaps. Poin kedua, manfaat manajemen risiko adalah mencegah bisnis mengalami kolaps. Ada banyak faktor yang bisa mengakibatkan bisnis Anda bangkrut, mulai dari faktor pengelolaan finansial sampai fraud oleh manusia. Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan keuntungan perusahaan. Selain untuk meminimalisasi ancaman, proses manajemen risiko juga bisa dimanfaatkan guna meningkatkan profitabilitas risiko perusahaan. Selanjutnya yang keempat, menjaga kepercayaan stakeholder. Manfaat manajemen risiko perusahaan yang terakhir adalah stakeholder terus mempercayai Anda, sehingga reputasi bisnis Anda juga akan tetap terjaga jika perusahaan terbukti punya nama baik di mata stakeholder. Adapun komponen-komponen manajemen risiko, diantaranya sasaran analisa risiko. Komponen pertama proses manajemen risiko adalah sasaran tujuan risk assessment dilakukan. Yang kedua, lingkungan yang berpotensi memunculkan risiko. Komponen berikutnya
Dari proses manajemen resiko adalah lingkungan berpotensi memunculkan resiko. Setiap divisi dalam bisnis Anda punya jenis resiko berbeda-beda. Terus yang ketiga, identitas peristiwa penyebab resiko. Menentukan lingkungan sumber resiko. Komponen manajemen resiko perusahaan berikutnya adalah mengidentifikasi peristiwa penyebab resiko tersebut terjadi. Contoh manajemen resiko dalam tahap ini misalnya risk assessment di area produksi. Terus yang keempat, valuasi jenis resiko. Tahap keempat manajemen resiko adalah menentukan valuasi atau leveling dari tiap jenis resiko yang ada. Adapun jenis-jenis resiko yaitu diantaranya kemungkinan sering terjadi, kemungkinan terjadi, kemungkinan kadang terjadi, dan kemungkinan tidak terjadi. Sementara itu berdasarkan tingkat kerugian atau sepertinya jenis resiko yaitu bencana, kerugian tinggi, kerugian sedang, kerugian rendah, dan dapat diabaikan. Selanjutnya yang kelima yaitu pengambilan keputusan atas resiko. Komponen manajemen resiko adalah proses pengambilan keputusan. Setelah jenis resiko dan valuasinya ditemukan, perusahaan bisa membuat kebijakan atau mengambil tindakan sesuai jenis resiko tersebut. Selanjutnya yang keenam, dokumentasi proses manajemen resiko. Meski saat ini sudah ditangani, kemungkinan risiko mengalami relapsi atau terjadi lagi di masa depan. Oleh karena itu, perusahaan perlu membuat dokumentasi untuk tiap penanganan risiko yang dilakukan. Selanjutnya yang keempat, menginformasikan risiko pada stakeholder. Adapun jenis risiko dalam manajemen risiko, yang pertama, risiko bisnis, risiko geografis, risiko politik, risiko ketidakpastian ekonomi, dan risiko persaingan. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.